Kadang kita itu bingung nentuin tren itu gimana sih yang objektif. Ada si trader A bilang tren per Euro USD itu bullish, sementara trader B liatnya bearish. Sementara trader C-nya bilang sideways. Jadi yang benar gimana sih nentuin tren? Oke, teman-teman bakal kita bahas di video kali ini, teman-teman. Oke, pertama kalian untuk melihat tren sebisa mungkin seobjektif mungkin, teman-teman. Kalau mata mata saya itu lihatnya bullish, harusnya teman-teman juga bullish dong. Bukan beda, harusnya kayak gitu. Misal tren Euro USD di H1 trennya bullish atau bearish. Misal kata teman-teman bearish, kata saya bullish. Lah, itu kan beda. Oke, pertama di sini teman-teman harus ada batasan diri dan harus ada namanya tambahan tools untuk melihat tren. Kenapa begitu? Kenapa? Agar lebih mekanikal. Oke, di sini kita bakal ngebahas cara melihat tren. Pertama, ada tools namanya EMA, teman-teman ya, Moving Average. Nih, ketika teman-teman buka di H1, harusnya sama trennya ya kan? Misal, saya lihat tren di Euro USD di H1-nya adalah bullish. Nah, teman-teman harusnya sama juga dengan cara memakai tools yang sama. Simple. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan sebagai trader, yaitu pertama, hari ini jadi buyer atau seller. Yang kedua, kita entry di harga berapa. Nih, jadi ujung-ujungnya di trading cuma ada dua, hari ini jadi buyer atau seller, atau kedua kita entry di harga berapa. Oke, di sini kita contohin di per Euro USD misal ya. Di Euro USD kita lihat di sini tren sedang bullish, teman-teman. Terus kita bisa mundurin contohnya di sini. Nah, kayak gini kan tren sedang bullish, nggak ada yang bilang bearish kayak gini. Kalau sedang bullish, teman-teman harusnya hanya berpikir untuk buy. Kenapa? Yaitu karena tren bullish. Kebanyakan orang ketika major trend terjadi, trader malah banyak yang loss, kan aneh. Ternyata mereka banyak berpikir untuk counter trend. Jadi kita harus menyederhanakan cara berpikir kita, teman-teman ya. Dan ada aturan itu hitam atau putih. Kalau bullish itu buy, kalau kalau bearish itu sell. Sesimpel itu, teman-teman. Nih, kalau teman-teman itu follow trend, misalnya kalau teman-teman itu follow trend nih dari tahun berapa nih? Tahun 2000, oh ini dari bulan Juli. Dari bulan Juli kalau teman-teman follow trend aja, fokus follow trend cari sell aja, teman-teman kira-kira bakal selamat nggak ini? Nah, sesimpel itu, teman-teman. Jadi ketika trend sedang bullish, hanya berpikir untuk menjadi buyer, sesimpel itu sebenarnya. Nah, di sini yang namanya indikator, yang namanya EMA ini adalah lagging efeknya. Jadi teman-teman agak telat, tetapi kenapa jadi telat? Si EMA ini dia memproses data yang panjang di masa lalu dan mengkalkulasikan kalau tren sekarang Euro USD harga rata-ratanya sedang bullish, sesimpel itu teman-teman. Jadi lebih objektif. Oke. Jadi di sini kita untuk melihat tren sedini mungkin kita bisa memanfaatkan namanya market structure, teman-teman. Jadi fungsinya kita memakai EMA dan market structure di sini untuk stacking probability. Jadi fungsinya kita menambahkan filter EMA plus market structure tentunya untuk menambahkan probability kita ke depannya. Jadi EMA cukup menjadi batasan diri kita ke depannya untuk follow trend, nge-sell atau nge-buy, gitu simpelnya. Market structure buat apa? Buat cari zone-nya, teman-teman. Cari zone kita ya. Nih, misal teman-teman bisa menambahkan EMA ini, misal di sini saya memakai EMA 100 dan 200 ya. Nah, jadi ini karakternya adalah semi konservatif. Terus kita bisa tambahkan ini teman-teman, zigzag ini. Nih zigzag settingannya ini saya pakai 15.522 ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan teman-teman untuk
mencari zone dan untuk entry lah simpelnya. Misal ya, di sini kita potong sebentar. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman ya, zigzag ini. Nah, kan idealnya dari market structure kan kalau bullish kan kayak gini ya. Nih. Ini adalah bullish. Kalau ini adalah bearish. Oke? Nih, terus tren ketiganya apa? Sideways, nggak kemana-mana. Jadi kayak gini ya. Nah, sesimpel ini. 3 tren ini. Jadi codingnya gini. Tren dikatakan pertanda bullish ketika dia ngebikin kayak gini ya. Ini pertanda bullish. Kenapa? Dia berhasil nge-break high yang ini. Berarti dia ada potensi untuk menambahkan atau membuat higher high baru. Begitu juga kalau bearish. Ya. Nah, ketika dia berhasil nge-break low yang ini, nge-break, ada potensi dia menjadi lower low ke depannya. Makanya market structure kita buat identifikasi tren awal, teman-teman. EMA-nya buat apa? EMA-nya buat batasan diri kita. Misal lagi bullish ya yang ini. Nah, kita bisa lihat EMA-nya di bawahnya. Nah, jadi kita bisa stacking probability tadi lah bilangnya, menambahkan win rate kita ke depannya. Nah, kita langsung clear aja dulu yang ini. Oke. Nah, di sini misal kita lihat market structure yang potensi membentuk bentuk lower low baru yang mana teman-teman kira-kira. Nah, di sini kan kita bisa lihat dengan jelas. Ketika kita marking, nih, kita bisa belajar marking market structure dari sini juga. Nih. Nah, jadi kan ketika market kayak gini, kita potong. Nih. Ini kan coding market namanya. Jadi teman-teman bisa belajar cara coding market structure dari sini. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih. Dia ngebikin nih di atas ini bikin gini. Jadi potensi apa? Ada potensi kemungkinan bearish ketika dia ngetes lagi nanti. Ini kita lihat. Nah, dia bikin naik kayak gini kan. Mulai naik, ada kemungkinan kayak gini. Nih. Nah, dan terjadi, teman-teman. Jadi sesimpel itu ya. Jadi teman-teman memakai market structure ini, teman-teman bisa ngebantu untuk marking market structure dengan lebih detail lagi lah untuk awal, teman-teman. Dan sisanya apa? Sisanya buat batasan diri kita yaitu kita aktifin EMA, ya udah. Ini batasan diri kita. Sesimpel itu, teman-teman. Oke, jadi kayak tadi teman-teman ya, untuk identifikasi awal, mana sih lower low baru, mana sih higher high baru. Nah, kita sudah tahu konsep awal dari supply and demand, yang mana ketika harga naik, nah ini dia, nih di harga yang naik ini, di market structure yang ini biasanya ada yang namanya RBR, terus drop base rally, terus bikin RBR lagi, terus bikin drop base rally, bikin RBR lagi, kayak gitu-gitu aja teman-teman ya. Nah, jadi di dalam ini ada namanya SND teman-teman ya. Jadi ada RBR, ada DBR, ada RBR, ada DBR, ada RBR, DBR. Ketika tren bullish, simpelnya gitu. Oke, itu konsep awalnya. Nah, ketika kita di market, kita bisa ngelihat ketika tren bearish, berarti kan harusnya kita mencari apa? Drop, base drop di sini ya. Untuk SND. Nah, kita cari harusnya di dalam structure ini misalnya harusnya ada drop, base drop. Apa? Plan kita bakal entry di drop base drop ini yang mana expect harga bakal naik lalu bikin lower low baru. Sesimpel itu.
Oke teman-teman, kita bakal cari di sini. Nah, ketika dia bikin lower low, apakah ada drop base drop? Nggak ada yang jelas, sesimpel itu. Coba kita cari di sini, kita praktekin. Pokoknya untuk filternya kita cuman cari drop base drop. Nah, di sini kan simpel lagi nih. Nah, di sini walaupun tidak presisi kita bisa lihat ada namanya low baru. Oke. Nih. Yang ini ya. Poinnya di mana? Dia ngebreak low yang ini, simple. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk zone-nya ada di sini untuk yang agresif ya. Ini agresif. Ketika kita hilangkan, nah di sini ada drop base drop dan di sini ada drop base drop juga. Walaupun yang di atas low probability. Kenapa? Karena banyak transaksi di sebelahnya yang mana ini adalah area harga balance. Nah, kita pengen di zone imbalance. Nah, kita lihat untuk responnya kita aktifin dulu zigzagnya ya. Nah, ternyata yang ini. Jadi kita tadi ada lihat dua zone. Nah, kayak gini teman-teman ya jadinya. Low probability tetap direspon. Kenapa? Kenapa saya itu nggak bilang, wah pasti nggak direspon? Enggak, saya bilang low probability. Kenapa? Di market cuman bicara kemungkinan. Ya, tapi biasanya di dalam harga balance, nah ini low probability, walaupun bisa aja ke respon teman-teman. Nah, jadi di sini bisa kita baca market structure-nya teman-teman. Simpelnya gini. Nah, jadi di sini dari yang tadi kita coding ya, kita bicara coding market. Kan kayak gini tadi. Bentuk petir intinya teman-teman ya. Ini kayak gini, kayak gini. Ketika dia ngebreak low yang ini, nih ya, ngebreak low, kita expect harga bakal apa? Koreksi entah itu di sini. Nah, kita bakal expect harga itu koreksi di area-area sini atau di yang ini zone tadi ya. Lalu bikin low baru dan terjadi. Sesimpel itu teman-teman ya. Kita balik tadi kayak di market structure. Ini drop base drop, ini. Gitu ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Nih, kita entry di zone tersebut. Nah, contohnya mana lagi bang? Nah, kita cari lagi lah. Market structure. Yang jelas. Kalau nggak jelas berarti apa teman-teman? Artinya sedang sideways. Nah, kayak gini kan nggak jelas. Dia gagal bikin low baru lagi di sini. Nih, malah bikin high. Harusnya kan kita expect harga itu kayak gini. Ini, kayak gini ya. Nah, ternyata gagal. Jadi kita belum confirm gitu aja. Terus next kita cari di sini untuk Euro USD ya. Coba kita lanjutin apakah ada zone yang menarik. Nah, di sini kan tadi adalah zone ya tadi ya. Gini tadi ya. Ini kita coding high terakhir di sini kayak gini codingnya, lalu bikin low baru. Nah, artinya ini apa? Trennya sedang bearish codingnya ya. Kenapa? Nah, ini. Terus kita cari lagi, kan ini bikin new low lagi. Selama bikin new low kita cari drop base drop. Di sini ternyata ada hidden base. Dan apa alhasil? Ke respon teman-teman ya. Nih. Di sini dia zero float. Nah, kenapa bang ini hidden base? Nah, ini adalah double Marubozu ya. Dan ini jarang dibahas di luar teman-teman. Nah, kita bahas di video kali ini lah. Kita bahas hidden base double Marubozu. Kenapa ini dikatakan drop base drop? Ketika kita zoom in, nih kita lihat sini ada yang namanya mana tadi? Nah, ini adalah drop base drop. Nih candle base nih. Kita rapiin dikit. Nih. Nih ya,
candle drop base drop. Nih kita zoom in nih, candle drop base drop. Jadi drop base drop base drop. Nah ini dia candlenya. Oke. Ini adalah area double Marubozu, yaitu ya hidden base tadi teman-teman. Nih hidden base nih, kisaran segini. Oke. Lalu bikin apalagi? Bikin new low lagi, sesimpel itu. Jadi kita untuk follow trend cuman fokus itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk awal bisa manfaatin yang namanya ini fitur zigzag. Ya kayak gini jadinya. Nih. Di mana lagi ada area zone? Nah, di sini ada drop base drop tapi nggak clean. Kenapa nggak clean? Karena ada banyak transaksi di sebelah kirinya. Simple itu, area harga balance. Artinya apa? Artinya low probability. Tapi bisa nggak kerespon? Bisa aja kerespon. Oke. Nah ternyata dia bikin lower low baru lagi di sini. Jadi kita pengen entry di area kaki yang ini ya. Nah di situ. Kita lihat lagi, sesimpel itu. Kita lihat lagi apakah ada zone di sini. Nah ternyata tidak ada yang jelas. Ada pun jelas ini adalah zone di time frame gede ini. Nah, ketika kita buka H2, H3 lebih jelas. Nah, ini zone, teman-teman. Nah, ini perlu perbanyak kasus, teman-teman di market, yaitu perlu matanya harus multi time frame dulu ya. Matanya harus multi time frame, tapi simpelnya kalau kita fokus dengan drop base drop yang jelas, bakal selamat aja. Bakal aman. Nah, kita expect gini, ya tadi rule kita ketika dia bikin low baru, gini ya. Ada drop base drop di kaki sini, ini. Kita expect harga respect supply lalu drop. Sesimpel itu. Ini rule TJZ sesimpel itu. Nah, kita expect harga bakal respect di area sini gitu. Kita lihat apakah di respect. Nah, ternyata ketembus. Nah, itu namanya probability, teman-teman. Berarti di sini kita bisa baca dia mau ngebentuk kemungkinan bullish higher high baru. Oke. Kita lihat untuk nextnya. Sesimpel itu. Nah, ternyata lanjut turun. Ada lagi low baru, kita cari drop base drop yang oke. Di sini ada 2 zone, teman-teman. Nih, kita marking. Ada 2 drop base drop. Nih kan dia nge-break low yang mana? Yang ini ya. Nih. Nah, jadi expect harga entah di mantul sini atau gitu. Kenapa kayak gitu bang? Karena follow trend. Trendnya sedang bearish, sesimpel itu. Kita lihat apakah respon ke respon teman-teman zone-nya. Oke? Nih, yang ini ke respon juga. Nah, jadi pasti di respect teman-teman. Kenapa ya? Tadi alasan kita follow trend dan entry di dalam new low. Nah, yang mana ini adalah nih BAS. Oke. BAS atau break area segment. Nah, kita pengen entry di zone yang break area segmen sebelumnya. Yang mana? Yang ini. Oke. Nih. Tuh segmennya ya. Nah, jadi ke respect kedua zone-nya. Kita bisa dapat TP1 dan TP3, TP2 lah di sini. Ya gitu, sesimpel itu teman-teman ya. Jadi kita di trading perlu menghilangkan variabel sebanyak mungkin. Kenapa? Kita perlu trading tuh sesimpel mungkin teman-teman ya. Supaya bisa simpel perlu yang namanya ilmu. Jadi namanya simpel bukan berarti mudah. Yang namanya simpel, biar bisa simpel perlu keilmuan yang mendalam. Nah, di sini kita bakal trading secara simpel ke depannya teman-teman. Kenapa? Ya, karena semakin banyak variabel di dalam trading, kita bakal susah untuk konsisten teman-teman. Khususnya kalau profit, kita susah ngulang profitnya kalau nggak konsisten actionnya. Kita perlu action yang konsisten. Dan ketika profitnya bakal konsisten.
Artinya apa? Artinya bisa diulang terus profitnya. Kenapa? Karena rule-nya dan action-nya sama terus. Kayak misal kita lihat kita lihat trennya bearish, teman-teman lihat bearish juga. Kita lihat bullish, teman-teman lihat bullish juga. Sesimpel itu, teman-teman. Oke, untuk materi market structure pada kali ini itu dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Nah, teman-teman jika suka video yang ngebahas tentang teknikal ini, teman-teman bisa bantu komen ya di bawah. Kalau emang suka, kita bakal lanjut teman-teman nanti bikin videonya ya di YouTube khususnya. Nih saya bakal ngaktifin YouTube lagi lah. Kita bakal banyak ngebahas teknikal di YouTube yang lebih panjang videonya dibanding di PT saya ya. Nah, itu teman-teman. Teman-teman bisa bantu komen ya di bawah ntar apakah harus apa ya, ditambah lagi video tentang teknikal apa kita bakal banyak ngebahas tentang mindset aja gitu. Nah, teman-teman ya, semoga bermanfaat. Teman-teman kalau ada yang bingung bisa chat di kolom komentar atau join ke link kita aja ke komunitas kita, teman-teman bisa nanya-nanya di sana, bisa kontak saya langsung via deskripsi di bawah teman-teman. Kalau mau gabung di komunitas bisa join aja teman-teman ya, linknya ada di bawah teman-teman. Oke, kita bakal lanjut di next videonya nanti teman-teman. Semoga bermanfaat. See you next video. Thank you.